terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas tema Adonai pada tanggal 27 September 2023 di hari Rabu, yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Ibu Pendeta Suryani Pantau dengan temanya adalah Otoritas Kerajaan Allah part yang kedua. Yang part pertama sudah dijabarkan di minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, baik, tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Ibu Uti Watimena untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji Engkau, Allah kami yang kudus. Kami datang kepadamu hari ini, malam ini Tuhan. Kami ingin duduk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin berbakti. Kami ingin menyerahkan acara ini Tuhan dari pertama sampai dengan akhirnya. Tuhan, Engkau berbicara melalui tutur mulut Ibu Suryani Watimena. Nah, di tempat ini biarlah acara ini berlangsung dengan baik dan firman Tuhan yang dibawakan sungguh-sungguh menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan bicarakan lewat Ibu Yani. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari pertama sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Uti untuk doanya. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka kami akan menayangkan terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Dipersilakan, operator. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, St. Paul, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar,
Buka Jaringan Doa Wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar. Balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang. Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Hukemene, Fasilitator Trainer My Home. Anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom. Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta. YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan Baik, pengajaran. sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat malam. Bagaimana Ibu kabarnya? Semoga Ya, sehat baik, ya Bu. ya, baik ya ini. Iya, puji Tuhan. Ini tidak Baik, yang tidak keluar. iya. Ya, baik Ibu, saya persilakan waktu dan tempat untuk Ibu mengajar. Silakan Ibu. Ya, shalom, selamat malam semuanya, teman-teman di mana saja Anda berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan tema Kingdom Authority Part 2 dengan subtemanya bagaimana kita merebut kota, merebut wilayah di mana kita berada. Ya, saya minta supaya PPT-nya itu PowerPoint-nya supaya di start ya. Nah, itu kita lihat di sini. Mari kita lihat tadi kita sudah berdoa. Kita baca di sini. Saya akan bacakan saja ya. Yosua 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, terus langsung mengalir ya Pak ya. Rubah. Ya. Nah, kita melihat di sini dari ayat ini kita melihat ada dua hal yang sangat penting dalam merebut kota atau merebut kawasan teritorial. Minta maaf ini saya pakai kawasan karena ini dulu saya pakai seminar saya untuk seminar saya di Malaysia ya di Kinabalu ya. Nah, jadi pakai kawasan, mereka pakai kawasan atau teritorial tempat di mana kita berada. Jadi ada dua hal yang sangat penting dalam merebut kawasan atau teritorial, kota atau bangsa ya. Yaitu yang pertama adalah Allah mencari seorang untuk diutus ke satu tempat agar menjadi agen perubahan, pelaku sejarah di tempat di mana dia diutus. Nah, kita sudah belajar minggu lalu ketika Tuhan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu artinya kita ini bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi di mana kita berada. Untuk kita mengalami kerajaan Allah dan otoritas Allah. Dan kita tahu juga bahwa otoritas kerajaan itu juga telah diberikan kepada gereja. Dan nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, untuk supaya kerajaan Allah pelaku sejarah di tempat di mana dia diutus. Kita baca dalam Yeskil 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi saudara, kita melihat di sini dikatakan ada Tuhan mencari seseorang untuk berdiri standing in the gap, yaitu untuk mempertahankan negeri, berdoa buat negeri di mana mereka berada. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak memusnahkan tempat itu. Jadi rupanya saudara sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan otoritas kepada Tuhan oleh Tuhan untuk kita juga berdiri bagi bangsa kita, berdiri bagi kota kita, untuk mempertahankan itu di hadapan Tuhan supaya kota kita, negeri kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, lanjut.
Nah, mari kita melihat di dalam sejarah ya. Kita lihat di dalam sejarah, eh, di dalam di dalam kisah sejarah ya, sejarah gereja yang kita baca. Ketika Tuhan ingin melahirkan suatu bangsa, Ia memanggil dan mengutus satu orang, yaitu Abraham. Ketika Ia ingin menyelamatkan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya dari bencana kelaparan, Dia mengutus Yusuf. Ketika Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Dia mengutus Musa. Begitu juga ketika Allah ingin membawa umatnya ke tanah perjanjian, Dia utus Yosua. Jadi Tuhan utus William Carey ya di zaman sekarang ini ke India, kemudian Robert Marison ya ke Tiongkok, William Milne ya, kita lihat di sini mengabarkan Injil di komunitas orang Tionghoa Cina di Jakarta dan lain-lain. Dan sekarang satu orang itu adalah Anda dan saya. Silakan. Ya. Jadi sampai sekarang Tuhan masih bertanya, siapa yang akan diutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Yesaya 6 ayat 8a. Jadi mari kita merespon bersama-sama. Ini aku, Tuhan utuslah aku. Yang kedua, membawa mandat untuk merebut dan memenangkan daerah di seluruh kawasan bagi Kristus. Jadi kita membawa mandat. Minggu lalu saya sudah membahas bagaimana Tuhan memberi mandat. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kuasa otoritas kerajaan itu kepada Adam dan Hawa untuk menaklukkan kota. Jadi kita dan juga kita telah diberi kunci kerajaan itu. Jadi sebagai orang-orang percaya kita membawa mandat untuk merebut, memenangkan daerah di seluruh kawasan bagi Kristus. Di dalam Yeremia 1 ayat yang pertama, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Perhatikan, di sini kita diutus ke bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Nah, mandat atau amanat untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi telah diberikan Allah kepada manusia sejak semula. Ya. Jadi kita lihat berkuasa atau mamlakah yang artinya kingdom. Kita baca itu dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah kita lihat di sini taklukkan dan berkuasalah. Artinya di sini ada beberapa. Be fruitful, beranak cucu. Be multiply, pelipat gandaan. Fill the earth, pengaruh global. Have dominion, berkuasalah. Berkuasalah dan taklukkanlah. Jadi ini adalah otoritas kerajaan. Jadi Tuhan mau mendirikan kerajaannya di atas manusia yang Dia ciptakannya. Jadi atau jemaatnya, eklesia, otoritas kekuasaannya pada gerejanya untuk menaklukkan dan memerintah bumi. Jadi gereja itu adalah saudara dan saya. Kita melihat Allah berkehendak mendirikan kerajaannya di bumi. Nah, pernahkah Anda menyadari betapa besarnya pengaruh kejahatan malaikat dan manusia bagi alam semesta? Dan berapa besar persoalan yang timbul hal itu bagi Allah. Jadi Allah ingin mendirikan otoritasnya, kerajaannya di atas makhluk ciptaannya sendiri. Tetapi kedua makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia dan malaikat itu kemudian menolaknya sehingga Allah tidak dapat mendirikan kerajaannya di atas makhluk ciptaannya. Jadi kita melihat di sini Adam dan Hawa menolak sehingga apa dengan memberontak kepada Allah karena mereka tunduk kepada apa yang dikatakan oleh iblis sehingga akhirnya otoritas itu dicuri oleh iblis.
Akan tetapi yang sangat luar biasa kita harus ketahui, Allah tetap pada kehendaknya yang semula. Allah tidak dapat menarik balik otoritas atau kekuasaannya. Dia dapat menarik penyertaannya, akan tetapi ia tidak dapat menarik kekuasaan dan otoritasnya. Karena di mana ada kekuasaan atau otoritas Allah, di situ Allah mendapat tempat yang utama. Karena itu Allah mendirikan kerajaannya di bumi. Allah membuat bangsa-bangsa menjadi kerajaannya melalui gereja. Jadi Allah terlebih dahulu mendirikan kerajaannya di atas diri Tuhan Yesus. Barulah kerajaan itu bisa didirikan dalam gereja. Dan setelah kerajaan didirikan dalam gereja, barulah kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Jadi jelas di sini saudara bahwa Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya untuk mendirikan kerajaannya. Kita kembali melihat apa yang kita sudah baca minggu lalu di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19, demikian bunyinya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita perhatikan ayat yang ke-18. Bahwa Tuhan menubuatkan kepada Petrus bahwa Petrus akan mendirikan jemaatnya, akan mendirikan kerajaannya di atas batu karang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan alam maut tidak menguasainya. Dan kemudian bagaimana kita mendirikannya? Tuhan memberikan kunci kerajaan. Supaya apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, next. Nah, kita lihat juga saudara bahwa gereja diberi otoritas kerajaan. Jadi kunci kerajaan artinya gereja diberi kuasa untuk membuka dan menutup. Mengikat dan melepaskan. Ini artinya bahwa gereja menjadi jawaban bagi dunia. Kawasan di mana di kawasan yang Anda berada dan sebagai duta kerajaan yang diberi wewenang kerajaan. Ini luar biasa. Saudara itu adalah representatif dari God's kingdom. Jadi ketika dia mendirikan gerejanya, dia memberikan otoritas. Kunci adalah otoritas untuk melarang, mengizinkan. Dalam doa kita dapat melarang, mengikat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita dapat mengizinkan dan melepaskan kehendak Tuhan untuk memanifestasikannya di bumi. Sebab itu firman Tuhan yang mengajar dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kita lihat otoritas merebut kawasan atau membangun kembali. Kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10, demikian bunyinya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Perhatikan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Apa yang dicabut? Apa yang dirontokkan? Apa yang dibinasakan? Apa yang dirontokkan? Diruntuhkan. Itu adalah kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan yang memenuhi kota saudara. Kerajaan kegelapan yang memenuhi negeri di mana saudara berada. Itulah yang kita runtuhkan. Dan kemudian untuk menanam. Kembali Pak dari Yeremia. Maaf, kembali dulu. Ya, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Dan untuk membangun dan menanam. Luar biasa. Setelah semuanya dicabut, dirontokkan, dibinasakan, diruntuhkan oleh dengan kuasa kegelapan itu dirontokkan, semua sistemnya dirontokkan, dipatahkan, kemudian mulai membangun dan menanam. Lanjut.
Jadi kita lihat di sini gereja diberi otoritas untuk memimpin di kawasan, di wilayah mereka. Daniel 7 ayat 27 dan 28. Maka berfirmanlah, berkuasalah dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta alam akan diberikan kepada. Maka pemerintah dan kekuasaan, kebesaran dan dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintah, mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi kita lihat di sini pemerintah kekuasaan diberikan kepada kita. Menurut ya kembali slide berikutnya. Ya, menurut Miles Munro mengatakan Allah telah memberikan suatu mandat kepada mereka untuk memerintah sebagai raja, to rule as a king. Jadi kita ini anak-anak raja, saudara. Kita ini adalah representatif dari kerajaan sorga. Jadi Tuhan memberikan kepada kita otoritas to rule as a king. Bertanggung jawab untuk mendominate dan memerintah terrain land di kawasan atau teritorial di mana mereka berada. Dan memang ini adalah bahasa peperangan, bahasa di mana kita merebut kota. Tapi ingat, kita merebut kota, peperangan kita yang kita lawan itu bukan dengan pedang, bukan dengan penumpahan darah, akan tetapi betul-betul dengan kuasa Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat di sini dengan doa. Oleh sebab itu gereja adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Perhatikan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oleh sebab itu saudara melihat sekarang ini, di dunia ini ada 3 kerajaan. Yang pertama itu kerajaan sorga. Yang kedua itu kerajaan manusia. Dan yang kedua kerajaan manusia. Dan yang ketiga itu adalah kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Nah saudara, kita melihat kerajaan iblis bukan kadang dan seringkali menggunakan kerajaan manusia untuk menghancurkan kerajaan sorga. Kita contohnya saudara bagaimana ada beberapa negara, contohnya di Cina ya, bagaimana negara komunis ini, negara ya setan ini, iblis memakai negara, memakai pemerintahan yang ada untuk apa? Membinasakan orang-orang percaya pada saat itu. Betapa anak-anak Tuhan dianiaya, dibunuh, dan harganya mahal sekali. Mereka harus beribadah di bawah di bawah tanah. Akan tetapi yang sangat luar biasa apa yang terjadi saudara. Kerajaan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Komunis rontok saudara, dan kita melihat di sini justru di Cina sekarang saudara betul-betul kekristenan yang sangat meluas dan sangat melitat. Sekali lagi saudara, kita melihat di sini Tuhan ingin mendirikan kerajaannya lewat anak-anaknya. Karena kita ini adalah satu lagi. Karena kita ini adalah anak-anak raja dan kita juga representatif dari kerajaan. Dan kita ini adalah satu kawasan, kita ini adalah satu perkumpulan daripada kerajaan Allah. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan mau kita rule the land. Kita menguasai, kita memimpin kerajaan. Sekali lagi memimpin dunia di mana kita berada. Memimpin di sini, menguasai di sini sekali lagi. Lewat apa? Lewat doa kita. Nah, lewat bagaimana menghadirkan kerajaan sorga turun di tempat kita. Nah, kita melihat di sini saudara, sebagai utusan kerajaan di kawasan kita, kita ini diutus oleh Tuhan.
Di dalam Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Ya, lanjut. Nah, diutus di satu kawasan atau lingkungan, apa artinya? Kita diutus di mana dunia di mana kita ada itu sedang mengalami terluka, mengalami luka, mengalami sakit, mengalami merana. Jadi bukan person aja, saudara harus tahu bahwa kota kita bisa terluka, suku bisa terluka. Ketika saya pergi ke Kalimantan pertama kali, itu sedang terluka, saudara. Kota itu sedang terluka, suku ini sedang terluka. Kenapa? Terluka dari apa? Terluka dari bekas perang antar suku. Sakit, mengalami sakit. Merana, gelap, putus asa. Tak tahu tujuan, tak berpengharapan. Terikat dan dibelenggu oleh kuasa jahat. Kejahatan lain-lain penuh, saudara. Jadi tempat-tempat di mana kita datang, di mana kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan itu sedang melanda di tempat itu, sedang membelenggu, membuat orang-orang terluka di sana, membuat sakit, membuat merana, gelap, putus asa, nggak punya tujuan. Nah, Tuhan mengutus kita di tempat-tempat yang seperti itu. Dan itulah lingkungan saudara yang sekarang. Nah, Tuhan mengutus kita untuk menjalankan misi kerajaan. Yang pertama menyatakan betapa besar kasih Bapa akan dunia ini. Kabar keselamatan dan kelepasan. Dan bagaimana kita menjalankan misi kerajaan itu. Yaitu dengan penginjilan. Dengan penginjilan, dengan memberitakan kabar baik. Hari ini, mulai dari kemarin sampai hari Jumat, saudara, saya sekarang ada nginep di mesnya LPMI. Ya, atau Campus Crusade. Saya menerjemahkan wawancara ya, interview ya dari beberapa leader-leader di mana-mana. Wah, luar biasa. Bagaimana kegerakan mahasiswa, saudara. Mulai mahasiswa banyak yang bertobat, akhirnya mereka menjadi leader dan mereka menguasai kampus, anak-anak, mahasiswa, dan akhirnya sekarang bergerak dengan bermacam-macam, luar biasa. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil. Kemudian bukan hanya memberitakan Injil, kabar keselamatan, membawa orang datang kepada pengenalan akan Tuhan, tapi juga menghidupi, menjalankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan itu, saudara. Bagaimana saudara bisa melihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ini mengenai bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan yang adalah perwakilan daripada kerajaan itu. Kemudian menghasilkan murid-murid kerajaan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menghasilkan murid-murid kerajaan. Ya. Kita lihat lagi berikutnya. Jadi bagaimana sekarang keistimewaan sebagai duta kerajaan? Wah, luar biasa. Saudara harus tahu bahwa kita ini adalah duta kerajaan. Bagaimana keistimewaan kita sebagai duta kerajaan? Yang pertama, saudara harus tahu kita dipilih oleh raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja telah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita dipilih oleh karena kasih karunia. Kemudian kita mewakili kerajaan Bapa untuk membawa amanat agung kerajaan. Yang keempat, mendapat dukungan penuh dari kerajaan. Saudara, seorang duta mereka itu mendapat dukungan penuh dari kerajaan. Diberi wewenang penuh. Memiliki kawasan teritorial untuk dikuasai dan untuk dipimpin. Dan memberi pengaruh surgawi. Lanjut. Jadi kita melihat ini kita yang sangat luar, yang satu lagi yang sangat luar biasa.
Kalau kita diutus, kita juga diberi jaminan dari kerajaan itu. Saya ingat dulu pada waktu saya di Kalimantan. Saya sakit, saya pikir saya sakit emah. Kalau saya sakit ulu hati, saya sakit sampai nembus ke belakang. Keringatnya bus jagung. Saya pikir emah, saya makan promah, makan apa, kumat lagi. Terus teman saya bilang, itu bukan emah, Bu, itu empedu ibu. Coba ibu cek USG. Dan ternyata memang betul. Pada waktu kami cek USG itu jauh sekali ya. Karena kami tinggal di satu desa dan untuk pergi ke rumah sakit misi ini 3 jam perjalanan. Jadi uang suami saya itu di kantong itu cuma 500.000 saudara. Dan bayar USG itu 2,5. Jadi tinggal 2,5. Ternyata ada batu di empedu saya. Dan kemudian dokter bilang ini harus segera dalam 1 minggu harus segera diangkat. Jadi batu itu harus segera diangkat. Kemudian ibu mau pilih mana? Apakah mau dioperasi secara manual atau laser? Itu saya bilang kalau manual itu bagaimana dokter? Iya itu akan dibelek ibu punya dari sampai ulu hati sampai ke bawah pusar katanya. Itu akan dibelah dan kemudian dijahit setelah itu. Oh begitu ya, saya bilang. Wah kalau gitu saya nggak mau perut saya jadi kayak resleting saya bercanda. Ibu ini sakit masih bisa bercanda katanya. Jadi yang kedua apa dokter? Yang lainnya apa? Ya di laser. Tapi di laser ini mahal. Waktu itu belum ada BPJS saudara, mahal. Oh ya, jadi ibu mau pilih yang mana? Kalau saya bilang sama suami saya, pilih yang mana? Terserah, sesuai dengan imannya. Saya bilang di laser aja Pak, di laser aja. Di laser oke, saya tanda tangan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya ini bekerja di kerajaan. Kalau kerajaan dunia ada pegawainya atau pejabatnya yang full melayani di kerajaan atau di pemerintah, pasti pemerintah kerajaannya bayar lunas. Jamin semua obat dan sebagainya. Tuhan saya full melayani di kerajaan. I don't care how much I have to pay. Saya nggak peduli berapa yang harus saya bayar. Tetapi saya punya raja, saya melayani raja di atas segala raja. Raja saya akan membayar semuanya. Saudara, kemudian saya tanda tangan. Saya tanda tangan, saya tanda tangan dan apa yang jadi saudara. Waktu saya tanda tangan, oke. Tapi ini agak mahal ya Bu. Iya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya bilang padahal uang cuma 250.000 saudara. Dan apa yang jadi karena ada antara rumah sekolah di tengah-tengah kami ada tamu-tamu dari luar negeri dan suami saya mengajar dan juga menerjemahkan dan saya juga mengajar tetapi karena saya sakit ya karena itu saya juga ikut menerjemahkan tetapi saat itu saya lebih banyak tidur ya karena banyak tidur dan ada wisuda juga. Ada wisuda juga di tempat itu. Jadi saya datang sedikit ya tapi karena sakit ya sebentar saya sakit saya masuk kamar. Rupanya ada bupati juga yang hadir. Jadi ketika saya masuk kamar jadi diumumkan mari kita berdoa buat Ibu Pendeta hari Selasa depan akan dioperasi dan itu hari Jumat. Selasa depan akan dioperasi karena ada batu empedu ada batu empedu. Udah, situ mereka doakan, ada bupati di sana dan saya tidur setelah pas jam makan, akhirnya saya dipanggil dan saya makan. Saya ketemu sama bupati. Bupati bilang gini, "Ibu mau dioperasi hari Selasa?" "Iya, saya mau dioperasi." "Oh gitu. Ibu datang ya hari Minggu ya." Itu hari Jumat ya. Datang ya hari Minggu di rumah saya ada obat dari Malaysia katanya. Ada obat dari Malaysia. Oke. Akhirnya hari Minggu kami datang ke sana, kami ngobrol lama, cukup lama. Di rumahnya ada sekitar 2 jam dan akhirnya kami pulang. Kemudian Bapak Bupati bilang gini, "Ibu, obatnya sudah tidak ada, sudah habis. Jadi kami kasih ini aja, kasih amplop. Ini siapa tahu bisa untuk membantu Ibu punya operasi." Saudara, saya nggak pernah nyangka akan hal itu. Dan saya buka itu ada 6 juta. Itu luar biasa sekali ya saudara. Dan itu yang saya bikin untuk down payment. Nah, waktu saya ketemu sama bupati ya, kemudian suami saya juga ketemu dengan satu orang. Karena suami saya itu pakai baju, istilah baju barong Filipin,
Kemudian ada satu dokter bilang gitu, "Are you Filipino?" "No, I'm Indonesian." "Saya orang Indonesia." "Oh gitu, saya dulu pernah di Filipina." "Oh saya juga." Terus tanya-tanya, "Bapak dulu di Filipina di mana?" "Oh tinggalnya di belakang Saint Luke Hospital." "Oh saya di situ. Saya sekolah di situ. Saya pernah pernah di situ, di rumah sakit situ." Akhirnya ngobrol-ngobrol, suami saya bilang, "Selasa istri saya akan dioperasi." Dan saudara, apa yang jadi saudara? Apa yang jadi, akhirnya saya dioperasi, setelah operasi saya masih butuh banyak sekali uang, saudara. Udah nggak ada ya uang, ada beberapa sudah, tetapi harus butuh berapa juta. Dan, kami berdoa, ternyata, dokter yang ketemu sama suami saya itu setelah operasi dia datang ke kamar saya, kemudian suami saya bilang gini, "Pak, kami ini," karena ini memang, rumah sakit misi ya. Ya jadi, kami akan pulang kan, disuruh pulang, tetapi bolehkah kami bayar sekian saja dan kemudian akan nyicil. "Oh, Bapak dan Ibu, biaya sendiri?" "Iya." "Oke, ikut saya, ikut saya." Jadi kami ikut, suami saya ikut dan dia masuk ke satu ruangan, catat, tulis, dia suami saya tunggu dekat kayak kasir. Kemudian, kasir dikasih satu kertas sama dokter ini dan ternyata saudara nggak bayar. Nggak bayar, hanya bayar berapa ya, 300.000 atau berapa dari sekian juta ya, mungkin, 4 apa 5 juta kalau nggak salah gitu ya. Dan saudara, apa yang jadi saudara, ya, dan, suami saya kaget, "Loh, kok cuman segini? Pas memang ada di kantong cuman segitu." "Iya, itu kan direktur rumah sakit." Suami saya baru tahu bahwa itu direktur, saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, apa, saya diutus ke sana sebagai perwakilan kerajaan. Jadi dia jamin juga, dia jamin apa yang saya perlukan. Jadi kita lihat di sini, as a king you have to rule your world. Dan dunia saudara itu adalah kota atau kawasan di mana saudara tinggal dan bekerja sekarang ini. Saya diutus di sana, ya di tempat ya, Kabupaten Landak yang dahulu, dan Tuhan utus sana dan saya harus, rule the world, rule kota itu. Inilah tempat di mana Allah telah berikan dan serahkan kepada kita untuk dikuasai, di mana gereja mulai masuk ke dalam setiap lapisan masyarakat. Baik dalam rumah tangga, gereja, marketplace, pemerintah, media, kebudayaan, olahraga, kesehatan, dan dunia pendidikan. Jadi saudara, anak-anak Tuhan akan masuk ke dalamnya. Ada di gereja, ada marketplace, ada banyak anak-anak Tuhan di marketplace. Mereka harus menyatakan Tuhan. Mereka adalah representatif dari kerajaan. Oleh sebab itu harus betul-betul atmosfer sorga harus turun di situ lewat mereka. Ada di dunia pemerintahan, ada orang anti pemerintah. Daud itu sebagai raja. Kalau Tuhan mengutus anak-anak Tuhan untuk di pemerintahan, itu berarti untuk membawa satu perubahan. Di media, di kebudayaan, di entertainment ada anak-anak Tuhan di sana. Di dunia olahraga, kesehatan, dunia pendidikan. Nah, kita masuk ke dalam setiap lini, ada anak-anak Tuhan di sana justru untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan sehingga tempat itu berubah. Jadi janji Tuhan pada Yosua bahwa setiap tempat yang dia injak oleh telapak kaki akan diserahkan kepadanya. Untuk ditakluki, diduduki, dan dikuasai. Jadi kawasan di mana Anda menginjak telapak kaki setiap hari dan di mana engkau berpijak, itulah tempat Tuhan mengutus saudara. Itu harus kau rebut bagi kerajaan sorga, bagi Kristus. Karena kita adalah perwakilan dari kerajaan Allah atau duta dari kerajaan Allah. Jadi walaupun Kanaan telah diberikan pada Yosua, tetapi Yosua tetap masih harus berperang, menaklukkan Kanaan agar semua kawasan Kanaan dapat direbut dan dikuasai. Lanjut. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, dan engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow, luar biasa.
Jadi saudara, kalau kita telah dapat setia dengan satu kota, Tuhan akan memberikan 2 kota, Tuhan akan memberikan 3 kota, sampai 10 kota untuk membawa pengaruh yang luar biasa. Saya dulu mulai dari jaringan doa, hanya kota Ngabang. Akhirnya kota-kota yang lain, akhirnya sampai provinsi. Jadi betul-betul membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Kota-kota direbut oleh kita rebut bagi kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa juga. Mandat itu adalah untuk membangun kerajaan Allah. Saudara bisa lihat itu Lukas 19 ayat 17, Yesaya 61 ayat 4. Ya, ini dengan menghadirkan atmosfer sorga di atas bumi kota di wilayah di mana kita berada. Menghancurkan ketidakaturan, ketidaktaatan, kekacauan yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga transformasi terjadi. Jika kita setia, maka Tuhan akan memberi banyak kawasan-kawasan untuk kita rebut dan memimpin. Nah saudara ya, sekali lagi kita tidak merebut dengan pedang, tetapi dengan senjata Allah. Lewat doa kita, lewat firman. Dengan menghadirkan kerajaan sorga turun di atas bumi ini. Lanjut. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih tahu sama saudara. Ini yang dirampas oleh iblis, saudara. Iblis ingin juga, karena dia tahu bahwa Tuhan ingin kerajaannya berdiri di bumi ini, supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi ini. Iblis juga mau pakai seperti itu. Sehingga dengan segala tenaga, segala kekuatannya ingin mendirikan kerajaan kegelapan dengan bermacam-macam cara. Tapi sekali lagi, kerajaan yang kita miliki di dalam Kristus adalah kerajaan yang tak tergoyahkan. Apapun usaha manusia untuk menggoncangkan kerajaan Allah ini, di dalam orang-orang percaya tidak akan pernah terjadi. Jadi perintah Tuhan kepada Yosua sudah jelas bahwa dia harus merebut semua kawasan yang telah diserahkan kepadanya. Semua itu akan menjadi daerahmu. Tuhan memanggil kita di suatu kawasan agar kita merebut, menduduki, dan menguasai sebagai raja memimpin yang membawa pengaruh kerajaan. Merebut kawasan berarti pertama adalah merebut jiwa-jiwa yang ada di dalam kuasa iblis, ikatan iblis di kawasan tersebut. Dan membangun kerajaan Allah di sana. Jadi langkah-langkah untuk merebut kawasan. Dan ini masih satu kali lagi ya saudara, karena waktu ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana merebut kawasan bagi Kristus. Usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Usahakan mengambil tanggung jawab dalam mensejahterakan kota. Menjadi pelaku perubahan. Kemudian berdoa buat kota, syafaat, berdoa dalam doa peperangan rohani, melawan penguasa udara di kawasan tersebut, agar damai sejahtera Tuhan turun di atasnya. Ya. Ada 3 tahapan dalam doa peperangan di sini saudara. Yang pertama itu adalah doa peperangan melawan atau karnal. Dan yang kedua peperangan melawan para dukun-dukun di tempat roh-roh jahat. Doa peperangan tingkat strategis melawan penguasa teritorial kawasan. Dan yang pertama itu melawan daging. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara belum menang atas daging, kita nggak bisa memenangkan kota kita. Manusia-manusia daging yang hanya melawan tiap hari bermasalah dengan daging. Ini adalah manusia orang-orang padang gurun. Kalau kita belum menang atas daging, kita nggak akan menang atas kota. Dan yang kedua itu adalah doa peperangan melawan para dukun, santet, segala macam kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai kota itu. Sehingga kota itu menjadi gelap, kota itu dikuasai oleh kegelapan.
Dan yang ketiga itu adalah doa peperangan tingkat strategis, yaitu melawan penguasa teritorial kawasan di tempat itu. Strategis, karena kita harus tahu bahwa the way of thinking and the way of life dari suatu kawasan, dari satu daerah, dari satu provinsi atau kabupaten itu sangat ditentukan oleh penguasa yang ada di udara. Jadi tingkat strategi ini lebih bukan hanya dukun-dukun saja, tetapi tingkat strategis di alam, di udara sana yang menguasai tempat itu, yang menguasai teritorial atau kekuasaan itu dirontokkan, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu boleh diselamatkan. Ya, lanjut. Jadi mereka yang lulus keluar dari padang gurun, mereka adalah orang yang telah menang atas daging. Dan sekarang mereka masuk ke dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi rohani. Demikianlah dalam tahapan kehidupan orang Kristen di padang gurun. Berperang melawan Amalek ini adalah tahapan daging, karnal. Yang paling awal berperang melawan dosa. Pada tahapan jiwani, ia melawan kehidupan lahiriah atau duniawi. Nah, ini tahap yang pertama. Jadi gereja jangan terjebak, tetap tinggal pada peperangan yang bersifat dasar, yaitu masalah intern. Bukan berarti tidak boleh hanya berdoa untuk sekitar kebutuhan-kebutuhan kita hari-hari, kebutuhan daging, kebutuhan hari, kebutuhan ini, tidak. Tetapi bukan berarti tidak baik, tidak saudara. Itu salah juga kalau berpikir demikian. Akan tetapi kita tidak hanya berdoa hanya untuk kepentingan kita, hanya berdasarkan masalah intern pribadi kita, tetapi Tuhan juga mau supaya kita meningkat. Meningkat doa untuk orang lain, doa untuk bangsa yang lebih global yang Tuhan mau. Gereja sering terjebak berputar-putar dalam doa peperangan dasar saja. Dan hanya memikirkan masalah-masalah keperluan intern dan denominasi sendiri saja. Tanpa memikirkan bagaimana membangun kesatuan tubuh Kristus di kawasan. Gereja-gereja dalam satu kawasan harus masuk dalam dimensi yang baru. Dalam doa sehati. Dan dalam peperangan rohani tingkat strategis bersama. Ya, lanjut. Jadi Peter Wagner pernah mengatakan gereja adalah satu kawasan adalah barometer dari kawasan itu. Jika gereja suram, terkotak-kotak, maka kawasan pun akan suram dan terkotak-kotak. Presiden Putin pernah mengatakan gereja adalah jawaban dunia. Jika gereja tidak lakukan sesuatu, maka binasalah dunia. Ya. Jadi kawasan kita sering terlihat indah di permukaan, namun di bawah permukaan banyak kawasan yang sakit, terluka, merana, sakit, rusak oleh kekerasan, drug, korupsi, kemiskinan, perceraian, perjudian, prostitut, kriminalitas, dan lain-lain. Akankah kita melalaikan mandat untuk menjadi garam dan terang untuk mendatangkan kerajaan Allah di kawasan kita? Sekaranglah waktunya untuk masuk ke dalam dimensi yang baru untuk maju menjadi laskar-laskar Kristus. Tuhan akan membangkitkan army-arminya yang sangat luar biasa. Jadi saya rasa sampai di sini dulu Pak. Nanti untuk minggu depan kita lanjut ya. Kita lanjut dengan slide yang ini, ada 3 hal yang sedang berlangsung di saat ini. Yang saya ingin tanyakan mengenai penjabaran materi yang tadi, bahwa di situ kan selalu dikatakan gereja ya Ibu. Yang sebenarnya yang lebih ininya kalau maksudnya dalam pengertiannya bukan gereja dalam rupa gedung ya Ibu, maksudnya di situ, tetapi kita ini perorangan pun itu sebenarnya dimaksud juga dengan gereja. Apa begitu Bu ya pengertiannya? Iya, Ya, silakan ada Ibu. lagu ya, ada lagu. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan menara. Ya itu, jadi
Gereja itu adalah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Mm-mm. Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Dia yang sangat luar biasa itu di ayat yang Mm-mm. ke-16 dari 1 Korintus pasal 3 ya. Ayat 16, barang Mm-mm. siapa yang membinasakan tubuh bait atau bait Allah, dia akan dibinasakan oleh. Coba untuk lebih jelas coba baca itu 1 Korintus 3 ayat yang tolong baca Bu. Iya, Eh, sebentar Ibu. 1 Korintus 3 ayat 15-16. 1 Korintus 3 ayat 15-16 Ibu ya. Nah, Ya, 1 Korintus 3 ayat 15. Ya. Ada suatu permintaan lagi so, kepadamu 1 Korintus 3. iya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri Bukan, akan bukan itu, diselamatkan. bukan itu. Eh, bukan itu ya. Saya bilang coba 2 Korintus 3 kali. Oke, sebentar Ibu. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ya, Bu. Ya, 15-16. 2 Korintus 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini, Betul yang tadi Bu, yang tadi Ibu mungkin salah ini ayat 16 dan 17. Sorry. ayat Itu, 16 ya, dan ya 17 17. bukan 2 15 16. Korintus Ya, 2 Korintus 3 ayat dan 16 dan 17 ya, 17. Bu ya. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Oh, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan 1 adalah Korintus. roh. 1 Korintus. Oh, 1 1 Korintus. Korintus 3 ayat 16-17. Ya, baik Ibu, sebentar. Ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ayat 16-17. Oke. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Ya, jelas ya. Jadi bait Allah atau gereja itu adalah kamu, kita. Jadi kalau Budaya. berbicara mengenai gereja, itu adalah kita. Jadi gereja atau eklesia itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang sudah ditarik dari luar masuk ke dalam. Itu artinya eklesia atau jemaat. Dan inilah kerajaan Allah itu dibangun di atas, di dalam diri orang-orang percaya. Berarti ini ya Bu, bukan merupakan tanggung jawab gereja gedung itu ya Bu, tapi Iya, diri kita sendiri adalah juga gereja dari Tuhan dan kita mempunyai tanggung jawab ya Bu. Dan ini iya, kan disebut kota ya Bu. Maksudnya kota ini kan bukan berarti dalam jangkauan kota yang besar gitu, kayak misalnya saya tinggal di Tangerang ya, kota Tangerang iya, seluruhnya. Tapi ini sebenarnya berlaku yang disebut kota ini eh, sebenarnya di tempat seperti di dalam lingkungan yang lebih kecil ya, seperti misalnya lingkungan keluarga sendiri atau lingkungan tempat tinggal sendiri, seperti itu bukan Ibu pengertiannya ya? iya, mulai dari keluarga sampai kota, bangsa Hmm. bahkan. Jadi Hmm. bukan hanya di keluarga kita saja ya. Sudah Hmm. jelas itu dimulai dari keluarga, tetapi kita berdampak di lingkungan kita, termasuk di kota Hmm. kita. Jadi kota kita Hmm. itu adalah tanggung jawab di mana kita Hmm. berada. Misalnya kota Tangerang itu tanggung jawab Hmm. gereja yang ada di sana. DKI, Hmm. oleh sebab itulah kita perlu berdoa Hmm. untuk DKI, untuk gubernurnya, untuk semua. Dan kemudian Hmm. mulai menerapkan nilai-nilai kerajaan di kota itu. Sehingga kota di mana kita berada itu betul-betul Hmm. boleh dimenangkan bagi Kristus. Bahkan bangsa. Iya. Ya, bangsa Hmm. ini adalah di tangan kita sebagai orang-orang Hmm. percaya. Akan apa jadinya bangsa kita, kota kita itu ada di tangan orang Kristen. Dan banyak kali seperti tadi ada Hmm. tiga Hmm. strategi atau cara peperangan itu. Yaitu yang Hmm. pertama
strategi dasar itu hanya daging. Dan banyak orang Mm-mm. hanya memperdulikan daging. Keperluan sendiri, organisasi sendiri. Tetapi jarang sekali mendoakan tetangga kiri kanan depan belakang, RT mereka, RW mereka, sekitar mereka, Mm-mm. ya daerah-daerah di mana tempat banyak kecelakaan, maut ada, prostitut dan sebagainya. Itu gereja kalau benar-benar mau menjadi Mm. terang, ya bukan Mm-mm. hanya ya melakukan sesuatu, ya berdoa dan melakukan sesuatu. Nah itu. Makanya Iya. Peter Wagner mengatakan bahwa gereja itu adalah barometer dari lingkungan itu. Kalau gereja itu Mm. terkotak-kotak, maka tempat itu juga akan terkotak-kotak. Kalau gereja gelap, maka Betul. lingkungan itu gelap. Kalau ada gereja di satu kawasan bawah, tetapi orang-orang yang di sekitarnya itu banyak Mm. pemabuk, banyak orang narkoba, banyak kemiskinan dan sebagainya, berarti gereja tidak membawa dampak. Justru kehadiran Mm. gereja boleh menjadi berkat orang-orang yang miskin di sekitarnya. Bisa membawa orang yang narkoba, yang sebagainya, yang gelap ini untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau itu tetap Mm-mm. gelap dan hanya gedung semakin tinggi, itu samanya monumen, bukan Iya. movement. Bukan movement. Jadi Mm-mm. gereja itu movement, pergerakan. Tetapi kalau hanya gedungnya yang ini tapi lingkungannya kacau, itu movement. Sama dengan movement aja ya. Nah, itu. Iya. Berarti ini ya Bu, apa namanya, eh, kerajaan Allah, maksudnya sifat dari kerajaan Allah itu otoritas harus turun ya Bu ya, di Betul, mana harus di turun. dalam lingkungan kita ya Bu, Iya, betul. yaitu jadi terutama di gereja kita, karena mereka kan adalah contoh ya Bu, maksudnya dari Mm-mm. kita umatnya. Iya, Jadi berdampak sehingga keluar. membawa dampak ya Bu Iya, Suryani. berdampak keluar. Ya, Nah, ini yang menarik Bu mengenai mengalahkan daging. Ini memang benar-benar suatu perjuangan yang susah ya Ibu, karena mengalahkan daging itu kan berarti mengalahkan terutama ego ya Bu ya. iya, iya. Ego kita. Karena ya ke ego kita akan kesombongan terutama ya Ibu, kalau Hmm. kita bicara tentang ego ya Bu, pasti berhubungan dengan kesombongan. Nah, banyak Ibu memang benar seperti Ibu bilang bahwa di dalam gereja itu karena kedagingan belum bisa diruntuhkan, ego ego mereka berarti kesombongan. Nah, itu makanya terjadilah hal seperti yang tadi Ibu bilang ya, terkotak-kotak. Dan menurut saya Bu, dengan terkotak-kotak seperti itu memang yang jadi korbannya itu sebenarnya adalah jemaatnya ya Bu. Bener nggak Bu? Iya. Ya, Hmm. jadi jemaatnya bingung gitu loh. Harusnya kan mereka ini mendapatkan apa ya namanya, keadaan seperti kerajaan surga itu loh Bu ya, damai gitu, hidup dalam persaudaraan seperti itu. Tapi nyatanya yang didapat ya perselisihan seperti itu ya Bu, pasti kan. Terus perpecahan, udah pasti seperti itu ya Bu Suryani, perpecahan, perselisihan. Jadi akhirnya ya memang tidak berdampak ya Ibu. Kerajaan yang diinginkan oleh Tuhan itu di dalam dunia ini tidak tercapai. Benar ya seperti itu ya Bu Suryani ya, Ya memang dampaknya. salah satu Mm-mm. strategi iblis itu untuk menghancurkan kota, membuat tidak ada Mm-mm. persatuan antara orang Kristen. Makanya oleh sebab Mm-mm. itu sekarang ini saya lihat di dunia Mm-mm. digital Mm-mm. ini ya, di dunia Mm-mm. ya itu Media sosial. ya. Mm-mm. Ini antar antar ini antar Dominasi ya. namanya oneness lah, ada yang nama Mm-mm. saling mengatakan bahwa Mm-mm. sesat ini sesat ini sesat. Aduh, ini hamba-hamba Tuhan. Saudara, cuma Mm-mm. satu keselamatan. Saya sih ada orang Mm-mm. yang bilang, "Ibu, ini sesat, ini sesat, ini sesat." Kita kok bisa sesat-sesatkan orang? Selama itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Mm-mm. Ya toh? Mm-mm.
Jadi Betul, Bu. selama ini zaman-zaman dulu nggak ada kayak gitu ya. Memang ada, tapi kenapa kita harus menyesatkan selama saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. That's it. Hmm. Hmm. Betul nggak? Iya, sesimpel itu sebenarnya Ibu ya. Simpel Iya, itu betul. sebenarnya. Jadi Mm-mm. remaja juga sekarang pada bingung, itu gimana sih Bu? Bingung saya. Iya, betul, Bu. Betul, Ibu. Bingung, Yang makanya kita harus terangin pelan-pelan. mm, Ya kan? mm, Ya, ya kita memang harus terangin itu, memang harus dijelaskan ya. Tetapi mm, apakah harus dijelaskan sejimat itu sama jemaat yang orang awam, yang biasa-biasa, mm. jadi semakin bingung. Selama ini kita Betul, ajarkan Bu. di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ngusir setan juga dalam nama Tuhan Yesus. Kita Mm, diselamatkan juga karena dalam Tuhan Yesus. Ya doktrin-doktrin yang lain itu ya bukan berarti tidak boleh diajarkan, tetapi gimana ya, itu jangan sampai jadi karena doktrin kita pecah dan sebagainya. Itu emang kerjaan mm. iblis. Iya, Gitu loh. harusnya kita menyadari ya, Bu ya, akan hal itu ya. Iya, Apa iya supaya maksudnya strategi, ibaratnya seperti strategi dari kuasa kegelapan itu ya memang dia memang sengaja ya, Bu, untuk memecah belahkan kita anak-anak Tuhan. iya, Untuk, apa, adanya, eee, perselisihan dan kemudian mhm. ya udah pasti ya ujungnya kalau kita tidak peka ya hancur ya, Ibu, seperti itu ya, Bu, Betul, saling ya orang persekutuan yang kita nonton hancur. juga tepuk tangan, orang Mhm. yang nonton tepuk tangan, gitu kan. Jadi memang itu, jadi memang ini juga kita harus peka jangan sampai terjebak ya, jangan sampai terjebak akan Betul, hal betul. ini. Jadi apalagi udah saling Mhm, maki-maki, saling ini, saling mhm, itu, gitu ya. mhm, mhm. Bukan nggak boleh Betul. kita memberikan pertanggungjawaban, kita memberi pertanggungjawaban, tapi jangan sampai hamba Tuhan Mhm. dengan hamba Tuhan, gereja-gereja berantem gara-gara soal itu. Padahal awal-awalnya Betul, percaya betul, Ibu. Yesus juru selamat, udah selamat gitu. Iya. Betul, Bu, ya. Jadi kalau kalau bersikap seperti itu bagaimana, apa, otoritas kerajaan Allah ini bisa turun atas diri Iya, kita ya, Bu, bagaimana ya? kerajaan surga ini bisa turun, itu masih bersifat Iya, daging loh. Itu peperangan iya, daging. Ya betul, segala sesuatu yang berdasarkan daging itu nggak akan pernah memuliakan Tuhan, kata Tuhan. betul, Dan Bu. tingkat yang berikutnya itu kan Mhm, lawan santet-santet, mmm, lawan mhm, penguasa-penguasa udara yang, mhm, santet-santet, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mhm. kita harus sampai kepada strategi tingkat strategis. Iya, Ah, itu. yang teratas ya, Bu, ya, Ya pemerintahan itu dari yang nomor iblis ketiga, itu, yang iya. nomor 3, tapi itu yang secara strategis. Jadi, Mhm, apa ya, penguasa udara yang ada di daerah situ. Nah, saya dalam mhm, pengalaman-pengalaman pelayanan, karena saya mhm, betul jaringan doa ya, jadi mhm, justru saya tahu strategi seperti ini semua itu karena ketika ada di jaringan. Jadi kalau kita mmm, masuk ke suatu kota, satu desa ya, kita bisa mhm, rasa atmosfer apa yang ada di atas ini. Kita bisa rasa loh. mmm, Oh, mmm, betul, perselingkuhan, perzinahan, dan kita bisa rasa kita masuk daerah itu dan itu memang nanti satu mmm, persatu orang bilang itu selingkuh ini, waduh kacau. Ternyata bukan hanya bapak-bapak, mmm, ibu-ibu juga dan sebagainya gitu. Hampir semua jatuh mmm, dalam perselingkuhan dan sebagainya itu. Ataupun malas ya. Ada mhm, satu tempat yang daerahnya malas, miskin daerah itu. Dan yang sangat lucu mhm, ya, mhm, daerah itu kalau kita lewat itu kan di pinggir jalan itu mhm, segala sapi itu duduk di tengah jalan itu daerah itu, duduk sapi, kemudian mmm, mmm, anjing tidur-tiduran di jalan. Nanti kalau mobil kita mmm, lewat itu, lembu, mhm, lembu itu, apa yang segala macam binatang itu, dia hanya bergerak lemah sekali seperti siput jalannya. Nah, seperti oh. kondisi masyarakat di situ pun juga seperti itu. Oh, Kalau malas-malas gitu ya, Bu, ya? iya, jadi itu, bukan hanya manusianya males-males, termasuk, Mmm, ternak-ternaknya pun jadi males. Nah, ini kan kita, mhm, kita bisa lihat itu ya, dan akhirnya kita mulai doa, kita perangi. Kita mmm, berperang betul-betul melawan mhm, kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai tempat itu. Akhirnya nggak ada lagi, sampai sekarang jalannya nggak ada lagi yang mhm, kambing segala macam tidur di pinggir jalan dan di tengah jalan itu nggak ada.
dan orang-orang itu mulai maju dan ekonominya mulai maju. Nah itu kehadiran kita. Mhm. Mhm mhm. Ah, itu. Betul, Coba Bu. baca, ya kan kemarin minggu lalu saya sudah Mhm kasih ayatnya itu ya di dalam 2 mhm. Korintus 10 ayat yang Iya keempat dan kelima, coba Ibu baca. iya. 2 Korintus 10 ayat Ayat yang keempat dan 4 dan lima 5. ya, Bu, ya? Mhm. Oke. 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Ya, jadi jelas ya. Jadi memang ini senjata kita bukan senjata pedang, parang, Iya. linggis apa segala enggak. Perlengkapan apa senjata gitu itu senjata surga kekuatan Allah. Lewat apa? Lewat doa, doa peperangan dan sebagainya. Ya mungkin di lain waktu nanti saya ajarkan juga ya. Ya itu. Jadi kita Iya. sama seperti kita berperang, sebelum kita perang juga doa keliling, doa memberkati kota, merebut dan sebagainya itu memang harus ada Hmm. pemetaan rohani. Daerah di sini itu kayak gimana ya. Kita buat Hmm. pemetaan dan akhirnya itu yang kita perangi. Gitu loh. Kita bawa ke Tuhan, Nah kita ini, perangi dan merebut nah kota. sebelum naik ke tingkat seperti itu ya kita harus bisa mengalahkan nomor satu kedagingan dulu ya Bu Suryani. Iya betul. Betul ya Bu? Kalau udah daging dikalahkan, kita bisa Nah, menang atas santet segala macam. Kenapa orang nah, kerasukan coba? karena eh, lemah dia Bu imannya. Iya Bu. Iya, lemah dagingnya Hmm. kan. Iya, Karena itu heeh, daging yang lemah dan rohnya juga lemah. Rohnya lemah. betul. Mm-mm. Itu. Lemah Jadi rohnya ya, terutama makin lemah rohnya ya Bu iya, Suryani jadi tidak kuat di akhirnya rohnya. yang Iya, diperangkan itu hanya rohani. daging, ya hanya daging, Iya, hanya iya. roh gitu kan. Jadi Mm-mm. sebentar ya masalah-masalah itulah termasuk ya eh, apa katanya diguna-guna lah, karena inilah Iya, itulah iya. selalu Mm-mm. Mm-mm. hanya lawan-lawan begitu. Padahal kita sudah menang loh. Iya, Kita udah betul menang, Bu. dalam nama Yesus ada kuasa kok dalam diri kita. Kita nih Mm-mm, mm-mm. diberi otoritas surgawi. Hmm. Kata firman Tuhan, kamu akan mengusir setan-setan. Kamu akan injak kalajengking dan sebagainya. Dan itu nyata. Saya dulu di Termasuk Kalimantan. menundukkan kedagingan kita ya, Bu Suryani sebenarnya ya, Bu ya, otoritas itu Ya, juga ya. iya, iya. Itu Iya. memang untuk melawan daging itu dengan bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan ya. Ah, Mm-mm. Wah, luar biasa ya, Bu. Materi malam ini memberi Sekarang malam pengertian. ya, sekarang malam. Iya, iya. Memberi pengertian dan pencerahan banget-banget buat kita ya, Bu. Mm-mm. Sepertinya ini kayaknya sudah cukup ya, Bu ya. Ya, sudah Waktunya malam udah juga. juga Iya, larut dan iya, udah sepertinya malam juga juga ya. nggak ada yang bertanya. Ya, Iya, Ibu Heni. Ya, Ibu Iya, Heni. makasih Ya. banyak Ibu Suryani. Pengajarannya sangat luar biasa, mengingatkan kembali. Kadang-kadang ya kita ada satu spot yang bisa kita lupakan. Ya, tadi Bu Suryani mengingatkan bahwa kita adalah pekerja-pekerja, ya, warga kerajaan sorga. Kita bekerja untuk ambasador untuk sorga ya gitu ya. Kita ambasador sorgawi berarti ya. Jadi kita diutus sama Tuhan gitu untuk menguasai wilayah. Wilayah itu wilayah bukan hanya di tempat tinggal kita, tetapi wilayah hati kita. Saya lihat tadi di situ Bu Suryani menekankan juga untuk supaya kita bisa menerima berkat-berkat ilahi ya. Kayak tadi kesaksian Ibu Suryani itu saya sangat Bu ya, saya lihat kesetiaan anak-anak Tuhan itu dalam melayani Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita.
Tuhan akan pasti menyertai kita gitu loh. Tapi kan harus ada juga ya, seperti saya kan sudah kenal Ibu Suryani udah cukup lama ya, dan saya tahu kapasitas, kualitas pelayanan Ibu gitu kan. Jadi apa yang Ibu lakukan itu saya lihat yaitu janji Tuhan itu ya dan amin. Tadi seperti Ibu katakan, ya Tuhan saya bekerja, mestinya kan bos yang bayar ya itu bos kita yang bayar yang di atas, Tuhan Betul. Jadi tadi ayat yang Ibu ambil itu setiap tempat yang aku injak itu ya, jadi setiap wilayah, setiap daerah yang aku injak itu akan menjadi perjanjian Tuhan buat kita gitu. Itu baik dalam pelayanan. Tadi Ibu kan singgung mengenai pelayanan kalau nggak salah ya. Ini aku Tuhan, aku kalau nggak salah tadi Ibu ngomong kayak gitu ya. Kalau nggak salah di berapa ya Ibu ambil tadi di kitab Yesaya kalau nggak salah ya. Yesaya. Nah banyak sekali anak-anak Tuhan ya Bu ya, saya lihat mereka mau berkatnya Bu, mereka mau diberkati. Mereka mau menerima upah ceritanya, tetapi di dalam menjalani tugas itu mereka itu nggak punya tanggung jawab, mereka cuman asal iya aja, cuman ini banyak saya lihat Bu di dalam komunitas-komunitas itu sering sekali saya menemukan. Nah itu dalam hal regret ya Pak Bu, apa dalam mendapatkan nanti upah itu kan nggak bisa kita nanti kalau ketemu dia, Tuhan saya sudah melakukan ini, Tuhan sudah melakukan ini, tapi Tuhan bilang kamu bayar nggak, kamu melakukan nggak, kamu ulet nggak gitu, komitmen nggak, setia nggak gitu. Nah itu jawabnya bagaimana nanti di sana ya Bu ya, nggak melakukan itu. Nah itu yang tadi saya sangat diberkati dengan pengajaran Ibu ingetin saya lagi gitu loh. Jadi di dalam keletihan, di dalam kejenuhan, ada ya Bu ya, Ibu pernah nggak ngalamin di dalam pelayanan ada kejenuhan Bu Suryani? Iya, pernah itu dialami semua orang, dan itulah ya betapa kita itu perlu betul-betul membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi normal ya Bu ya, karena saya juga ngalamin itu Bu, kok jenuh amat sih gitu. Iya, itu selama kita harus kalau udah begitu tuh mungkin ada something wrong dengan kita ya. Something wrong itu kita mungkin udah berfokus pada diri. Nah itu ketika kita berfokus kepada diri, sudah pada diri, khawatir apa, nah itu akhirnya mengalami kejenuhan. Bagaimana kalau overwhelming Bu? Overwhelming maksudnya? Ya, terlalu press, ya terlalu press. Jadi rasanya gimana gitu, overwhelming, terlalu banyak gitu loh. Ya makanya kita itu melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan sebenarnya, pertanyaannya itu. Nah, banyak orang melayani pekerjaan Tuhan bukan melayani rajanya. Tuhan nggak mau kok kita melakukan sampai mati-matian sampai lupa segalanya, enggak kok. Dia mau melakukan kita diminta untuk melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia memang udah berikan untuk kita kerjakan gitu. Enggak harus lakukan semua, enggak. Oh saya melayani Tuhan, tunggu Tuhan semua saya kerjakan, enggak juga, enggak begitu juga kali. Ya. Nah, Bu, saya mau nanya Bu, menurut saya, apakah benar ya, semua anak-anak Tuhan itu dikasih otoritas kerajaan Allah, Bu? Benar nggak? Karena ada yang bilang ke saya, Hen, enggak, saya kan cuman biasa-biasa aja, jadi jemaat biasa aja, enggak cuman pendeta, ketua komsel, itu doang, ketua apa, itu yang dikasih otoritas katanya. Saya bilang enggak, semuanya dikasih otoritas gitu loh Bu. Nah ini banyak yang punya pemikiran bahwa otoritas kerajaan Allah itu hanya dikasih kepada pemimpin-pemimpin Bu. Jadi jemaat-jemaat itu tidak dikasih katanya gitu Bu. Enggak, tapi memang ya itu semua kita dikasih, dan ketika kita menerima dia, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita menerima Roh Kudus yang sama. Roh Kudus itu telah diberikan, Roh Kudus itulah kuasa yang tinggal dalam diri kita.
memang sebagai hamba-hamba Tuhan itu memang mereka diurapi dengan double portion gitu loh, karena mereka memimpin gitu. Tetapi bukan Iya. berarti orang-orang jemaat biasa tidak bisa mengalami itu. Selama dia mau dipakai Tuhan, walaupun jemaat biasa, dia bisa dipakai kok. Di pasar mereka bisa dipakai, ya. Di kantor mereka bisa dipakai, sebagai perawat mereka dipakai, pakai dokter, dipakai kok. Dengan porsinya masing-masing yang Tuhan pakai dalam hidup mereka. Dan memang kalau untuk hamba-hamba Tuhan itu yang untuk melakukan memimpin itu kan memang dia itu kan diurapi khusus untuk menjadi memimpin kan. Nah, makanya kayak Elisa mau ambil jubahnya supaya double portion gitu kan, supaya double. Nah, gitu. Supaya rohnya juga. Jadi memang itu memang urapan karunia khusus untuk pemimpin karena memang dia memimpin. Jadi tetapi bukan berarti jemaatnya nggak bisa dipakai Tuhan, siapa aja bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi otoritas, sekali lagi, otoritas yang Tuhan berikan itu untuk semua. Saya ingat tuh anak-anak SMA yang tinggal sama saya. Waktu itu kami tinggal di Kalimantan, ada anak-anak SMA, anak-anak SMP tuh tinggal sama kami ada 5 apa 6 orang. Lalu ada tetangga yang kerasukan udah seminggu tuh kerasukan, nggak ini, nggak apa, nggak nggak keluar-keluar itu, udah dipanggil dukun, panggil segala macam. Nah, saya pada Hmm. dipanggil, tapi mereka bersaksi. Mereka ini anak-anak bersahaja yang tinggal sama kami. Kemudian mereka digerakkan untuk berdoa. Jadi mereka yang berlima itu cuma mereka bergandengan tangan, mereka nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba mereka nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Udah orang itu dilepaskan. Heeh, orang itu dilepaskan. Iya kan? Jadi bebas dari kuasa dari roh-roh jahat itu. Jadi kita melihat memang semua itu diberikan kepada kita. Di otoritas kita kan gereja. Jadi nggak Ibu harus pernah Ibu pernah ketemu orang nggak yang kalau orang bilang tolong didoakan dong apa rumah saya berasa kayaknya ada roh-roh yang lain di sini gitu. Nah, saya bilang sama dia, kamu berdoa, kamu punya kuasa. Ah, enggak, itu cuma pendeta katanya Jadi otoritas itu hanya pendeta, hanya pendoa syafaat. Saya bilang, jadi, menurut saya sih semua kita diberikan kuasa untuk menengking kuasa-kuasa kegelapan itu. Dikasih otoritas buat kita, saya bilang begitu. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu saya lihat, Bu, gimana ya, saya setelah ngobrol-ngobrol baru saya tahu, setelah mereka curhat baru saya kenal, mereka punya masalah ini, punya masalah itu, mereka ngobrol. Jadi saya bilang, wah berarti dia nggak tahu bahwa dia tuh punya otoritas untuk menginjak kepala ular, untuk menginjak kuasa-kuasa si jahat itu. Nah, banyak itu Bu, saya lihat. Nah, tapi di dalam balik begitu juga saya mengalami hal begini Bu, di saat kita mengalami terlalu banyak overwhelming tadi yang terlalu penuh penat di kepala yang harus kita kerjakan, jadi penuh banget gitu. Jadi itu memang kadang-kadang kita bisa saya sendiri itu waktu kemarin dulu Bu, pernah saya melakukan kebodohan itu 2 minggu, 3 sebulan yang lalu gitu. Dan akhirnya di Amerika ini saya akhirnya harus berurusan dengan dokter ini gitu. Nah itu uh, uh, aku nggak tahu tuh Bu. Menurut Ibu otoritas saya kemana pada saat itu Bu? Waktu saya dalam down banget itu. Saya tahu bahwa ada otoritas, tetapi waktu saat itu saya melakukan hal yang bodoh. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Apa kira-kira yang harus saya perbaiki? ya sebenarnya otoritas yang kita terima itu bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, jelas. Otoritas itu kan diberikan kepada kita, tapi jangan salah, otoritas itu bisa dicabut juga dari kita. Bisa itu nggak menjadi efektif dalam hidup kita ketika kita melakukan satu kesalahan gitu kan. Kesalahan atau satu hal yang nggak berkenan kepada Tuhan itu ya nggak
apa ya, ya nggak nggak bekerja dengan leluasa. Iya, benar-benar Bu. Nanti Bu, saya bisa telepon Ibu pribadi ya Bu ya. Saya Iya. pingin Karena ngobrol memang sama Ibu. Ya. kadang-kadang kan kita kan ada dosa-dosa, umpamanya kita kita sakit hati aja, kita benci aja atau apa aja. Itu bisa ini. Jadi akhirnya yang main daging bukan lagi roh. Kita bisa melayani tapi yang main daging bukan roh. Urapannya beda. Bisa jadi juga iya. Ya, baik. Saya kembalikan kembali kepada ini supaya Ibu bisa istirahat. Ibu habis pelayanan tadi, ya. Ya, saya Silakan moderator. Iya, sedang di baik Ibu LPMI, Heni. sedang nginap di mes LPMI. Oh, Ibu enggak di rumah, Ibu nginep di Enggak, sana, Mas. nginap karena saya menerjemahkan dari pagi sampai malam. Iya, Oh, tapi luar Ibu masih biasa. istirahat karena besok pasti tugas Iya. lagi kan, Bu? Iya, betul. Iya. Jadi saya Iya. sampai hari Jumat saya, Jumat malam. Iya. Oke. Iya. Silakan Baik. Bu Ali. Baik, Ya. kita tutup berarti ya kelas ini supaya Ibu Suryani bisa istirahat. Baik, closing statement-nya Ibu, lalu kemudian pimpin doa bagi kami semua ya Bu. Ya, terima kasih. Iya, closing statement-nya itu adalah bahwa kita harus sadar bahwa kita ini sudah berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Dan identitas kita ini adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu berarti kita mendapat ahli waris kerajaan dan kita diberi otoritas kerajaan. Itulah kita. Nah, banyak orang Kristen tidak sadar, tidak mengerti akan identitasnya. Orang yang dapat dikalahkan itu oleh iblis adalah karena mereka nggak kenal, mereka nggak tahu identitasnya. Siapa mereka di dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa identitas kita ini adalah anak kerajaan dan juga kita ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk membangun kerajaannya dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka cara pikir kita, cara tindak kita juga, tujuan hidup kita beda. Ini sangat menentukan. Jadi oleh sebab itulah kemanapun, dimanapun kita berada, kita harus sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah perwakilan dari kerajaan. Yang membawa atmosfer kerajaan, kehendak kerajaan itu berlaku di tengah-tengah kita dan di bumi di mana kita berada. Jadi itu saja. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan lagi ya untuk pelajaran kita untuk topik ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani untuk pelayanannya. Luar biasa. Tuhan berkati pelayanan Ibu lebih dan lebih lagi ya Bu, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kelas ini di minggu depan akan tetap ada di hari yang sama, di hari Rabu, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena sudah bersama dengan kami sampai waktu sekarang ini. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Saya duluan ya, keluar. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu. Tuhan berkati.